Halo semuanya, perkenalkan saya Nana Priaktis dengan NIM Gen00251126. Saya dari kelompok B7. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai OGF. Seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. A. Jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. B. Jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. C. Jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan kol dan kolpotomi. Pada pertengahan siklus menstruasi, folikel the graft yang matang di ovarium akan ruptur akibat lonjakan LH atau luteinizing hormone. Saat itu, yang dilepaskan sebenarnya adalah oosit sekunder, bukan ovum matang, yang masih berhenti pada metafase 2 meiosis. Oosit ini dikelilingi oleh zona pellucida dan corona radiata. Secara anatomi, oosit tidak langsung masuk ke tuba, karena ovarium tidak melekat langsung pada ujung tuba ureterina. Jadi setelah ovulasi, oosit akan keluar dulu ke rongga peritoneum pelvis di dekat ovarium. Nah, setelah dilepaskan, oosit akan ditangkap oleh Fimbria tuba uterina, terutama Fimbria ovarica yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Fimbria, Fimbria ini bergerak aktif dan membantu mengarahkan oosit ke arah ostium abdominale tuba uterina. Pergerakan ini dibantu oleh gerakan silia epitel tuba, kontraksi peristaltik halus tuba uterina, aliran cairan lokal di sekitar tuba. Jadi oosit yang masuk ke tuba bukan karena jatuh sendiri, tetapi karena ada mekanisme anatomi dan fisiologis yang menuntunnya. Selanjutnya, setelah ditangkap di fimbriae, oosit masuk ke bagian pertama tuba yaitu infundibulum. Infundibulum ini adalah ujung lateral tuba yang berbentuk corong dan memiliki ostium abdominal sebagai pintu masuk dari rongga peritoneum. Di sini oosit akan mulai bergerak lebih dalam ke arah uterus. Gerakan ini tetap dibantu oleh silia mukosa tuba dan kontraksi muskularis tuba. Lalu dari infundibulum, oosit akan menuju amfula tuba uterina, yaitu bagian terpanjang dan paling lebar dari tuba uterina. Bagian ini sangat penting karena merupakan tempat fertilisasi yang paling sering terjadi. Jadi, kalau ada sperma yang berhasil mencapai amfula, maka fertilisasi biasanya terjadi di sini. Bila fertilisasi tidak terjadi, atau fertilisasi sudah terjadi, hasil konsepsi akan bergerak ke bagian tuba yang lebih sempit, yaitu isthmus tuba uterina. Isthmus ini memiliki dinding lebih tebal dan lumen lebih sempit dibanding dengan amfula. Di fase ini, jika sudah fertilisasi, maka hasil konsepsi atau sigot mulai mengalami kleavage. Sigotnya menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, lalu morula. Transform menuju uterus tetap dibantu oleh gerakan silia, kontraksi peristaltik, lalu sekresi tuba. Setelah melewati ismus, oosit atau sigot akan masuk ke pars uterina bagian intramural, yaitu segmen tuba yang menembus dinding uterus. Bagian ini merupakan gerbang akhir sebelum isi tuba masuk ke rongga rahim. Akhirnya, oosit yang tidak dibuahi atau lebih sering sigot, morula, atau blatokista awal bila sudah terjadi fertilisasi, akan masuk ke kavum uteri melalui ostium uterinum tubae. Nah, jika fertilisasi terjadi, maka biasanya dia akan masuk ke uterus dalam bentuk morula atau blatokista blatokista awal, lalu kemudian blastokista ini akan mengimplantasi di endometrium sekitar hari ke-6 sampai hari ke-7 pasca fertilisasi. Nah, selanjutnya ada lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Nah, lokasi tersering itu dia terjadi di amfula tuba uterina. Fertilisasi paling sering terjadi di sini karena dia lumennya lebih luas, lalu mukosanya sangat berlipat. Nah, mukosa ini dia membantu untuk mempertahankan oosit, mendukung transport sperma, dan menciptakan lingkungan yang baik untuk fertilisasi. Lalu selanjutnya aktivitas silianya tinggi. Epitel tuba di amfula ini dia banyak memiliki sel bersilia yang membantu menggerakkan oosit dan hasil konsepsi ke arah uterus. Lalu
Lingkungan biokimianya ini paling mendukung. Sekret tuba pada amfula dia mendukung kapasitas si sperma, kelangsungan hidup sperma, viabilitas oosit, dan proses penetrasi zona pelusida. Selanjutnya, mengapa fornix posterior memiliki nilai klinis penting? Kaitkan dengan kuldosentesis dan kolpotomi. Pertama, apa itu fornix posterior? Fornix vagina adalah cekungan di sekitar serviks akibat serviks menonjol ke dalam lumen vagina. Fornix ini dibagi menjadi fornix anterior, fornix posterior, fornix lateral kanan, dan lateral kiri. Fornix posterior adalah bagian fornix yang terletak di belakang serviks. Selanjutnya ada nilai klinis fornix posterior. Karena kedekatannya dengan cavum Douglas, fornix posterior penting untuk evaluasi cairan intraperitoneal pelvis, akses diagnosis ke pouch of Douglas, lalu akses bedah transvaginal ke rongga pelvis, dan penilaian nyeri tekan, nodul atau massa pelvis posterior, misalnya pada endometriosis. Pada pemeriksaan ginekologi, fornix posterior juga bisa terasa nyeri nyeri pada salpingitis, lalu penuh atau menonjol bila ada cairan atau massa di cavum Douglas, lalu noduler pada endometriosis profunda. Lalu hubungannya dengan kuldosentesis. Nah, kuldosentesis ini adalah tindakan menusukkan jarum melalui fornix posterior untuk mengambil cairan dari cavum Douglas. Tujuan ini itu untuk mendeteksi apakah ada cairan abnormal di rongga pelvis. Misalnya ada darah atau nanah, lalu ada cairan patologis lain. Mengapa fornix posterior dipilih untuk kuldosentesis? Karena yang pertama, jaraknya paling dekat ke cavum Douglas, lalu aksesnya langsung, dan tidak perlu membuka dinding abdomen, dan merupakan jalur transvaginal paling logis menuju rongga pelvis. Untuk resikonya itu, dia karena di belakangnya ada cavum Douglas, lalu lebih posterior lagi rektum, maka bila tidak tepat, ini dapat terjadi perforasi rektum, pendarahan, cedera organ sekitar, dan infeksi. Selanjutnya, hubungannya dengan kolpotomi. Kolpotomi itu apa? Kolpotomi adalah insisi pada dinding vagina, dan yang paling sering relevan di sini adalah kolpotomi posterior, yaitu insisi melalui fornix posterior. Tujuan kolpotomi ini dia untuk masuk ke cavum Douglas, drainase obses pelvis, akses operasi ginekologi tertentu, membantu tindakan laparoskopi atau prosedur transvaginal, lalu pengeluaran jaring atau akses ke rongga pelvis. Kenapa kolpotomi sering dipilih? Karena ini aksesnya lebih langsung. Sayatan abdomen bisa dihindari pada prosedur tertentu dan berguna pada tindakan ginekologi minimal invasif. Jadi intinya, fornix posterior adalah pintu masuk transvaginal ke cavum Douglas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.